Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Garut yang hadir pada kesempatan ini, mari kita sama-sama menyimak acara penyuluh menyapa dengan tema menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan tentunya ukhuwah basyariyah. Ini adalah tema yang sangat menarik. Untuk lebih jelasnya nanti disampaikan oleh pemateri. Ini adalah penyuluh Kecamatan Medusni, Haji Aan Ansarul Muttaqin MPD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa jazallahu hadzal jalla wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Garut yang kami hormati, moderator, kawan saya sekantor, para pengawas, para penyuluh JRT, JFU, seluruh karyawan, karyawati yang ada di Kementerian Agama. Total pagi ini kita bisa berkumpul dalam rangka penyuluh menyapa. Ada yang bertanya menyapa siapa? Ini menyapa seluruh karyawan di Kementerian Agama Kantor Kementerian. Ukhuwah itu adalah bahasa Arab. Ya, kalau kita terjemahkan biasanya diambil dari kata akhun. Akhun itu saudara laki-laki. Ada yang menyebut ukhtun, saudara perempuan. Ukhuwah kalau diterjemahkan persaudaraan. Bahasa Indonesia juga diambil dari kata udara. Apabila hari ini kita menghirup udara, maka ada di samping kita tidak ada umat-umat lain yang saudara kita. Tadi saya bicara ketemu dengan semut, juga sama menghirup udaranya Allah SWT. Berarti saya dengan semut itu adalah saudara kita. Tadi juga di halaman ada tumbuh-tumbuhan, juga sama bernapas. Kalau nggak percaya nanti tanya saya bernapas enggak? Karena bernapas menghirup udara yang satu sama dengan kita, maka itu juga hubungan saudara kita. Kita tidak boleh mengganggu atau merusak gunung karena saudara kita. Tidak boleh menebang hutan seenaknya karena saudara kita. Tidak boleh juga membunuh semut kalau itu tidak mengganggu kita, dan karena itu saudara kita. Yang jelas ketika akhun, ketika persaudaraan itu diambil dari kata udara, maka kita tidak boleh mengganggu. Perkara nanti berbeda organisasi, berbeda partai, berbeda jabatan, berbeda etnis, bahasa, kulit. Selama itu manusia, mari kita jaga persaudaraan. Tidak boleh ada pertengkaran di antara kita. Kenapa demikian? Tidak sepantasnya kita saling ejek, saling bullying, saling bunuh karakter. Kalau kita manusia, pasti akan menganggap ini adalah saudara kita semua. Ketika al-ukhuwah dikaitkan dengan nanti ada wataniyah, ada basyariyah, ada satu lagi Islamiyah. Selama ini manusia, kita bertemu dengan Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, itu manusia.
sama seperti kita Muslim, bukan sama dalam arti seagama, tetapi keberagamaannya sama. Gereja ya Papua, Bangladesh, Afrika dan lain sebagainya itu manusia semua. Tetapi di hadapan Allah sama beda kita, sama tidak ada yang beda. Maka ketika sama manusia, mari kita saling menghormati, saling menyayangi, tidak boleh saling paham dan sebagainya. Kalau ukhuwah ini berjalan, saya yakin di dunia ini aman. Sayyidina Ali membagi manusia itu dalam dua, kulluhum simpan. Yang pertama adalah imma akhul laka fiddin, ada yang dinamakan saudara seagama. Ya, kita Muslim semua. Saya tidak mau mengkotak-kotakan Muhammadiyah itu tidak, karena itu bukan Islam, itu organisasi biasa ya. Kalau ingin mencapai sebuah tujuan, maka harus berorganisasi. Muslimlah kita. Yang kedua bersayyidina Ali, wa imma nadhirun laka fil khalqi yafradu minhum as-salam. Jadi kedua, ada dulur seagama dan dulur kemanusiaan. Kalau mereka menjalankan agamanya masing-masing dengan sebaik-baiknya menurut kepercayaan dan keimanan mereka masing-masing, maka tidak ada lagi di dunia ini tidak kena doa umum. Bulan berpikir dari Kristen itu juga najis. Kalau saya enggak, mereka itu manusia yang beda agama, sedikit aja bedanya, beda agama. Kalau manusia, mereka saling menghormati dalam hal kemanusiaan. Mereka rumahnya terbakar, maka kita bantu. Tetapi kalau masalah ibadah ya masing-masing. Hari ini saya hormati karena waktunya hanya 5 menit lagi, maka ada akhun, ada ikhwah. Kalau ikhwah kita sering membaca dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Ikhwah itu kenapa tidak ikhwan? Innamal mu'minuna ikhwan. Kenapa? Karena dalam ikhwah selain agamanya ikhwan ikhwan biddin, juga ikhwan bidzal. Jadi saudara. Kuat sekali kalau kita tanamkan dalam diri anak kita yang namanya dengan ukhuwah atau ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Kuat sekali. Allah tidak membuat ayat innamal mu'minuna ikhwan. Sangat sekali. Kenapa ikhwan? Karena ikhwan itu saudara biasa, bukan saudara seagama. Tapi kalau disandingkan antara seagama dengan non seagama dalam hal kemanusiaan, menurut saya ini ayat sangat luar biasa. Hadirin saya banggakan, maka tadi moderator mengatakan bahwa ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basriyah. Yang landasan hidup kita adalah ukhuwah Islamiyah. Tetapi karena kita adalah berbangsa, bernegara dalam satu brand Indonesia, maka ukhuwah wataniyah. Tidak ada lagi sekat antara Papua, Jawa Barat. Sayangnya nanti sebentar lagi Februari 2024 kita akan dikoyak dengan pemilihan umum. Ini kita menjalani kalau ASN saya yakin tidak terlalu berpengaruh besar ya. Tetapi kalau di masyarakat beda bendera, warna beda, hijau, biru, itu bisa perang sebenarnya. Kalau berbeda dengan keluarga saya, kalau saya itu sudah dari kecil, dari awal anak-anak itu sudah terbiasa dengan warna beda. Ya, mohon maaf saya anak saya semua dari TK-nya TK Muhammadiyah, karena mungkin ada dekatnya di rumah. MTS Persis pasti. Kalau aliyah pasti aliyah NU. Jadi nanti mereka datang ke rumah awalnya memang sedikit kaku, kenapa bisa begini? Tapi akhirnya akan terbiasa dengan yang beda. Perbedaan adalah hal yang tidak bisa dihilangkan dalam hidup kita. Tidak bisa. Warna kulit pasti beda, warna bendera pasti beda, partai pasti beda, pemahaman pasti beda, pendidikan pasti beda. Inilah
Sebetulnya yang tidak bisa kita hindari. Kenapa kita harus benci sama agama lain? Nggak harus. Apalagi kita beda urutan. Sudah bilang ya, kalau ayah saja yang tidak terlalu besar pengaruhnya, perbedaan-perbedaan kami kalau di masa, mari kita sebagai dulu, sebagai ayah dan bunda, mari kita menyapa tetangga kita yang pendidikannya kurang, nanti beda warna akan terjadi gesekan. Mari kita terangkan bahwa itulah sementara. Yang hakiki itu adalah la ilaha illallah. Kalau semua sudah meyakini la ilaha illallah, yang beda dengan orang sebab tidak ada ujung nama la ilaha illallah, tidak ada yang lain. Egaliter sama, dia ada apa-apa. Aku sama. Mengenai ingin menjadi mempunyai presiden, silakan itu keyakinan masing-masing, versi masing-masing. Tapi yang saya mengatakan selanjutnya ada yang mengartikan bahwa saudara itu seagama. Tadi sudah diterangkan ukhuwah Islamiyah. Maka ketika innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum, ada yang seiman, ikhwah itu ada yang seketurunan. Kita Bani Adam pada dasarnya. Kita kenapa menjadi berbeda-beda begini? Ya Allah pada dasarnya bisa saja menyatukan semuanya. Partainya sama, bisa saja. Kulitnya sama, pemikirannya sama, bisa saja. Tapi itu tidak. Karena Nabi Adam pada prinsipnya kita harus kembali pada Nabi yang satu, yaitu Nabi Adam. Keturunan Nabi Adam tidak boleh ada pertempuran, semua anak cucu Nabi Adam ya kita. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kalau sudah Allah di dalam frame kita untuk menjadi apapun, ingin bekerja sebagai apapun, la ilaha illallahnya sama, tidak akan ada lagi nanti gesekan. Sekalipun perbedaan itu adalah ada, tapi gesekan yang mungkin ketemu. Karena semua kita agamanya di sini kalau Muslim Islam, kalau negaranya Indonesia, manusia bahasanya. Jadi kalau ini manusia sama seluruhnya manusia, negaranya Indonesia, agamanya nanti masing-masing, kenapa kita harus terjadi gesekan? Tidak perlu gesekan. Kita kembalikan saja bahwa kita semua ikhwah bidin dan ikhwah fisalam, satu agama atau satu keturunan. Keturunan siapa? Nabi Adam alaihissalam. Saya terakhir ingin menyampaikan, tidak boleh meludah di sumur kalau kita masih minum dari sumur itu. Itulah yang ingin saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan kita semua di sini menjadi manusia-manusia yang bertakwa, menjadi pilihan Allah, menjadi sama-sama la ilaha illallah, sehingga gesekan yang terjadi tidak harus terjadi. Sekalipun perbedaan itu akan terus ada sebagai sebuah sebetulnya. Banyak kita ya yang bisa saya sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya. Insya Allah dapat kita pahami bersama. Intinya kita harus sama-sama bisa menjaga baik ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah syariah. Itu saja yang bisa disampaikan pada materi penyuluh pendapat. Mudah-mudahan dengan adanya taklim semacam ini adalah kita mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa disampaikan. Kita akhiri dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.